Halo teman-teman, hari ini kita mau mancing. Kali ini kami akan mancing galata manila lagi di Yogyakarta di kolam zombie. Tapi kali ini kami nggak akan ngebom pakai tangan dan hanya akan ngebom pakai bumper atau langsung ngebom dari kailnya. Karena cukup banyak sih teman-teman yang tanya ke kita gimana cara mainnya. Karena di kolam-kolamnya mereka main itu nggak memperbolehkan yang namanya ngebom pakai tangan. Jadi harus ngebomnya langsung dari kailnya. Ya, kali ini kita akan coba pelajari. Saya akan coba sharing ilmu apa yang saya dapat dengan cara mancing seperti ini. Kali ini kami akan mancing di kolam zombie Yogyakarta. Sayang sekali kami datang terlambat dan waktu mancing sesi pertama sudah dimulai sekitar 15 menit yang lalu. Karena nila di sini sangat sensitif, kami akan pakai settingan yang cukup halus. Senar yang akan kita pakai adalah BSD ukuran 014 dan kailnya juga akan cukup halus di ukuran 4 karbon Jepang 1055. Supaya lebih sensitif, kami akan pakai pelampung Choja yang paling kecil, yaitu ukuran 4 mm. Setelah selesai persiapan, kami segera menyiapkan peletnya. Tentu saja kami pakai pelet racik bumbum yang tersedia di toko online gembong pancing. Ambil airnya dari air kolam aja atau bisa juga pakai air bersih. Setelah air masuk, kita aduk aja tanpa ditekan-tekan supaya bisa menghasilkan tekstur pelet yang mawur dan gak menggumpal serta airnya bisa lebih merata. Kita barusan udah bikin peletnya dan ini sambil nunggu matang juga kan, kita mendingan langsung ngecek dulu kedalamannya. Tapi kedalamannya itu sampai sini. Jadi kailnya juga kita taruh di sini. Terus timahnya nggak jauh, paling segini aja atau mungkin naik-naik sedikit. Pelampungnya sampai ujung. Kalau kayak gini ini nanti yang terjadi itu dia akan lurus ngepres di dasar kolam. Cuman karena kalau main pelet itu sebenarnya preferensi, cuman kalau saya sendiri suka ditambahin sedikit supaya peletnya benar-benar ada di dasar kolam dan timahnya itu ada di sebelahnya, nggak bergantung di atas. Untuk membuat umpan dengan tekstur yang pulen dan gak mudah lepas, kita bisa tambah sedikit air lagi. Setelah peletnya mengembang dengan baik, kita bisa penyet-penyet peletnya sampai dirasa mendapat tekstur yang diinginkan. Pada akhirnya, kita akan punya dua jenis pelet, yang kita gunakan sebagai umpan, dan yang satunya kita fungsikan sebagai boman. Di awal tadi kami sudah menyebutkan bahwa kami nggak akan ngebom pakai tangan. Pertama kali saya diajarin main teknik pelet kayak gini itu dulu sama Mbah Hasung, dan beliau sering nyebut teknik ini dengan nama ngesrik. Beberapa orang-orang di Jogja pun juga menyebutnya dengan teknik yang sama. Ya, karena saya juga belajarnya pun di Jogja. Ini kita pasang aja sesuai ukuran kailnya. Lalu pelet yang ini kan masih akas atau masih kempiar ya. Itu bisa kita tempelin aja ke sininya. Jangan dipencet cuma ditaruh aja gini. Tidak cukup buat ini. Kita lempar ke tengah. Itu aja udah bersih dari bomnya. Ini bisa kita lempar lagi langsung ke situ. Tapi ini cukup krusial karena kita harus segera mengembalikan umpan kita ke tempat di mana bom yang tadi jatuh. Tujuannya adalah supaya umpannya jatuh bersamaan dengan bomnya dan juga jatuhnya di titik yang sama persis. Ayo ikan makan loh. Nah, habis dapat gini langsung, karena kita nggak ngebom ya mainnya, langsung cepet-cepet dipasang lagi. Pokoknya cepet-cepet supaya segera melempar ke titik yang
kita mainin. Oh. Untuk Oh. penutup kayak ya. Penutup. Udah berapa menit ini? Ini dong. Lagi toh. Ayo toh. Paling 5 menit ya? Iya. Pemberian bumper seperti ini nggak harus dilakukan di setiap lemparan. Terkadang jika ikan sudah ngumpul, kita lempar umpan doang juga ikannya udah makan. Kecil sih awalan. Tapi kalau ikannya masih nggak mau nyenggol, pilihannya ada dua. Antara kita pindah titik, cari titik yang lebih potensial, atau juga bisa kita besarin bumpernya supaya ikannya lebih cepat kumpul. Ikan kedua. Logika sederhananya adalah semakin dekat jarak timah dengan kailnya, maka pergerakan pelampungnya akan semakin sensitif. Kita bisa lebih membedakan mana ikan yang hanya nabrak dan mana ikan yang benar-benar makan. Bisa lebih membaca aja pergerakan pelampungnya. Sebaliknya, kalau semakin jauh jarak timah dengan kailnya, nah ini maka ikannya akan makan lebih baik, cuman pelampungnya kurang sensitif. Dan kerugiannya menurut kami dan menurut yang orang-orang bilang kepada saya adalah ketika kita nyentak, kailnya itu pergerakannya lebih liar dan bisa aja mengenai bagian lain selain mulut ikannya. Itu adalah kerugiannya, tapi ya keuntungannya adalah ikannya bisa makan dengan lebih baik. Sepengalaman saya kalau main Galata Manila itu, kalau ikannya pas bagus, kita main satu titik aja, ikannya bisa bener-bener ngumpul, bener-bener jadi satu. Kita nggak perlu pindah-pindah titik, ikannya udah jadi bagus banget. Gak makan ya ini. Tapi terkadang ikannya nggak selalu mau kumpul dengan baik. Jadi biasanya kami selalu siapkan minimal 2 titik. Sehingga apabila ikannya nggak mau kumpul di titik pertama, kita nggak usah bingung dan bisa langsung geser ke titik yang kedua. Kalau main di 2 titik, biasanya saya milih titiknya itu nggak jauh-jauh dengan pinggiran. Titik pertamanya mungkin sekitar 2 meteran dari pinggir kolam.
Mainnya di bawah joran persis atau biasanya disebut main satu joran. Nah, untuk titik keduanya biasanya saya cuma ngikutin feeling saya kayak gimana. Tergantung feeling, itu bebas banget. Nggak ada yang namanya titik bener dan nggak ada yang namanya titik yang salah. Cuman kalau saya biasanya kalau udah bingung, milihnya itu deket-deket dengan kocoran atau deket dengan sumber oksigen ikan. Main di titik manapun nggak ada yang benar dan juga nggak ada yang salah. Kenapa saya milih di titik ini dan di titik itu? Ya, semuanya hanya preferensi. Tergantung kebiasaan ikan, tergantung kebiasaan kolam, tergantung gimana kebiasaan pemancingnya. Kalau memang ikannya nggak mau minggir, ya jangan dipaksa di pinggir. Memang kadang-kadang kita harus improvisasi, mengikuti gimana kondisi air, kondisi kolam, dan kondisi sekitarnya. Pelan-pelan. Semangat. Ngapunten Mas. 2 menit malah. Ya, mungkin segini beberapa ilmu yang bisa kita dapat dari mancing kali ini. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa mendapat beberapa hal baru untuk diambil dan diterapkan. Mungkin kami harus menyudahi mancing dan juga video kali ini. Kalau teman-teman tertarik dengan produk dari kami, bisa langsung ke toko online Gembong Pancing. Kalau kalian suka dan ingin lihat video kami ke depannya, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan. Semoga video ini bisa membantu dan bisa menghibur teman-teman. Sampai ketemu lagi di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah!